Setelah sekitar 5 menit menunggu makanannya dibuat, Pak Pandu mendengar suara teriakan yang merupakan suara istrinya. Lalu ia bergegas kembali ke kamar hotel untuk memastikan apa yang terjadi. Saat Pak Pandu membuka pintu, Pak Pandu sangat kaget dengan apa yang ia lihat. Resepsionis pun juga langsung segera menuju ke kamar Pak Pandu. Ternyata, Bu Lisna tergelincir saat berada di kamar mandi. Lalu Pak Pandu bergegas mendekati istrinya lalu bertanya kepadanya, "Kamu tidak apa-apa?" Istrinya tidak menjawab, hanya menahan rasa sakit dan sambil memegangi perutnya. Saat itu sudah tengah malam sekitar pukul 12. Jalanan sudah sangat sepi. Tidak ada mobil yang dapat Pak Pandu gunakan untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat berada 5 kilometer dari hotel itu. Pak Pandu berpikir, tidak mungkin ia membawa istrinya ke rumah sakit menggunakan motor. Lalu Pak Pandu bertanya kepada resepsionis itu. Resepsionis itu bernama Mbak Yuni. "Mbak, apakah ada mobil yang dapat saya gunakan untuk membawa istri saya ke rumah sakit?" Tanya Pak Pandu kepada Mbak Yuni. Lalu Mbak Yuni menjawab, "Hotel ini tidak memiliki mobil yang dapat digunakan, Pak. Tetapi tamu kamar sebelah sini memiliki mobil." Begitu jawab Mbak Yuni sambil menunjuk kamar sebelah Pak Pandu. Lalu Pak Pandu mengetuk kamar di sebelahnya itu. Setelah menunggu beberapa detik sambil mengetuk, pintu pun dibukakan. Penyewa kamar itu adalah laki-laki berusia 50 tahunan, rambutnya beruban hampir setengah kepalanya. Namanya Pak Johan. Lalu Pak Pandu memohon dengan wajah yang sangat cemas sambil berkata, "Maaf Pak, maaf saya mengganggu istirahat Bapak. Tapi bisakah saya meminjam mobil Bapak untuk membawa istri saya ke rumah sakit? Istri saya sedang hamil 8 bulan dan baru saja tergelincir di kamar mandi, Pak." Begitulah Pak Pandu memohon sambil menggosokkan kedua telapak tangannya di depan dada. Lalu Pak Johan berkata, "Oh iya, tidak apa-apa Pak. Mari saya antarkan Bapak dan istri ke rumah sakit." Begitu jawab Pak Johan. Pak Pandu merasa sedikit lega dan kembali ke kamarnya, lalu menggotong istrinya dibantu oleh Mbak Yuni untuk menuju tempat Pak Johan memarkirkan mobilnya. Pak Johan sudah menuju ke tempat ia memarkirkan mobilnya terlebih dahulu. Mobil milik Pak Johan adalah mobil pick-up yang biasa ia gunakan untuk mengangkut pasir di tempat ia bekerja. Lalu Pak Pandu membantu istrinya menaiki mobil itu. Pak Johan menyetir, istrinya berada di tengah, di sebelah Pak Johan. Lalu Ade ikut bersama mereka dan duduk di sebelah ibunya, dan Pak Pandu berada di sebelah Ade. Lalu berangkatlah mereka menuju rumah sakit. Pak Johan mengemudikan mobilnya cukup cepat, sekitar 80 km per jam, karena jalanan yang sepi dan jalan ini adalah jalan yang setiap hari dilalui oleh Pak Johan saat ia bekerja. Tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya cemas yang dirasakan oleh Pak Pandu. Setelah kira-kira 1 kilometer berlalu, Pak Pandu berkata kepada Pak Johan, "Terima kasih Pak sudah mau membantu istri saya." Lalu Pak Johan menjawab, "Sama-sama Pak, saya mengerti keadaan yang dialami istri Bapak. Dahulu istri saya mengalami yang istri Bapak alami. Waktu itu hujan sangat deras, rumah saya atapnya bocor pada saat itu. Jadi air hujan masuk ke dalam rumah saya. Istri saya sedang menuju ke dapur lalu tergelincir. Saat itu saya belum memiliki mobil ini. Saya dan anak saya meminta tolong kepada tetangga untuk membawa istri saya ke rumah sakit. Namun tidak ada yang mau menolong saya. Sampai istri dan calon anak kedua saya meninggal." Mendengar kisah Pak Johan, Pak Pandu merasa iba kepada Pak Johan dan juga merasa berterima kasih atas kebaikan Pak Johan. Setelah beberapa saat kemudian, sampailah mereka ke rumah sakit. Pak Pandu segera turun dari mobil dan menggotong istrinya dengan dibantu oleh dokter dan beberapa perawat menuju ke dalam UGD. Kecemasan Pak Pandu kembali muncul karena teringat kisah dari istri Pak Johan.
Pak Pandu menangis terseduh-seduh dan berdoa memohon agar istri dan bayi di dalam kandungan istrinya baik-baik saja. Setelah beberapa saat dokter menemui Pak Pandu, dokter berkata kepada Pak Pandu, "Untung saja Bapak segera membawa istri Bapak kemari. Istri Bapak dan bayi di dalam kandungannya baik-baik saja. Namun, istri Bapak harus rawat inap di rumah sakit ini sampai kondisi dan lukanya membaik." Mendengar hal itu, Pak Pandu sangat senang dan bersyukur sambil memeluk Ade. Pak Pandu baru menyadari bahwa Pak Johan tidak bersamanya dari tadi. Lalu Pak Pandu mencoba untuk keluar dari rumah sakit, berpikir mungkin Pak Johan menunggu di mobil. Sesampainya di luar rumah sakit, mobil Pak Johan sudah tidak ada di depan rumah sakit. Pak Pandu heran, mengapa Pak Johan pergi tanpa berpamitan. Lalu Pak Pandu kembali ke dalam rumah sakit sambil mengajak Ade untuk menemui ibunya. Malam itu Pak Pandu dan Ade menginap di rumah sakit untuk menemani Bu Lisna. Bu Lisna sedang tertidur saat Pak Pandu dan Ade menghampirinya. Maka Pak Pandu dan Ade pun langsung tidur juga. Tidak lama setelah mereka tertidur, Pak Pandu terbangun karena mendengar suara berisik dari luar kamar rumah sakit itu. Dokter dan perawat berlarian, dan terdengar pula suara kursi roda. Pak Pandu mengabaikan saja suara itu dan kembali tidur. Saat pagi tiba, Pak Pandu dibangunkan oleh suara tangisan yang amat sangat kencang dari seorang nenek. Ternyata, tadi malam